Ya, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,33% pada tahun 2026 mendatang. Perlambatan ekonomi global pada tahun depan ikut memberikan dampak terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,33% pada 2026. Proyeksi ini di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN sebesar 5,4%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan perkembangan ekonomi global maupun domestik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut ekonomi global pada tahun ini diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pada mitra kerja utama Indonesia. Sementara untuk ekonomi domestik, Bank Indonesia turut mempertimbangkan rencana dukungan Bank Sentral untuk mendorong pertumbuhan lewat penurunan suku bunga, hingga ekspansi likuiditas moneter dan makroprudensial. Untuk pertumbuhan ekonomi 2026 sesuai perkiraan kami adalah 5,33%. Ini kami sudah mempertimbangkan penurunan ekonomi global termasuk mitra kerja utama, demikian juga mempertimbangkan langkah-langkah dukungan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penurunan suku bunga yang kami masih melihat ke depan masih ruang penurunan suku bunga. Meski realistis, Peri menilai target pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah sebesar 5,4% sangat tergantung pada kecepatan realisasi belanja dan stimulasi fiskal ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia patok pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,3%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, kemudian juga ada Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo. Halo. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo. Apa kabar Mas Angga? Ya, itu dia beberapa narasumber yang memang sudah hadir di hari ini begitu ya untuk membahas terkait dengan Bank Indonesia tadi yang sudah disampaikan 5,3%. Pak Rian, sebelum kita review terlebih dahulu ini bagaimana Anda melihat sih kondisi tahun 2025 nih? Apakah memang pertumbuhan ekonomi tahun ini sudah sesuai konsensus ekonom? Kemudian apakah bisa menjadi pijakan yang kuat juga kalau kita untuk melihat ataupun menatap tahun 2026? Kalau kita lihat ya dalam 9 bulan pertama atau sampai dengan kuartal 3 kemarin 30 September perjalanan pertumbuhan ekonomi kita menurut saya sudah on track ya. In average kita itu tumbuh kurang lebih 5%-an. Oke. Which is itu sesuai dengan target koridor kami konsensus ekonomi ya. Meskipun pemerintah selalu lebih optimis sekitar 5,2%. Tapi dalam kalkulasi saya, kalau di kuartal 4 ini betul-betul tumbuhnya lebih kencang, katakanlah 5,3 atau 5,4%, maka kalau kita setahunkan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini nanti akan berakhir sekitar 5,1%-an. Ya, bagi saya itu not too bad. Dalam situasi eksternal yang sedang tidak bersahabat, saya kira pertumbuhan 5,0 bahkan 5,1% year on year itu sudah cukup baik ya. Nah, itu akan menjadi modal ya, modal ekonomi, modal sosial kita untuk masuk ke 2026 nanti itu relatif lebih baik atau lebih tinggi. Makanya kalau asumsi APBN 2026 kita itu outlook ekonomi kita tumbuh 5,4%, which is bagi saya itu reasonable. Bank Indonesia sedikit lebih konservatif, yaitu 5,3%. Tetapi kalau kita komparasikan antara prognosis pertumbuhan ekonomi tahun ini dan 2006, ada pertumbuhan kurang lebih 0,2 sampai 0,3%. Which is itu kembali, itu reasonable, tidak terlalu ambisius, tapi menurut saya objektif dan realistis. Itu menurut saya Mas Pras. Nah, HIPMI sendiri melihat bagaimana Mas Angga kalau kinerja ekonomi saat ini dari sisi industrinya, dunia usaha begitu, apakah memang ya on the track seperti yang Pak Rian sampaikan sehingga tadi 2026 ini kita akan lebih smooth lagi atau bagaimana nih Mas Angga? Ya, pertama kita memberikan apresiasi ya kepada pemerintah, boleh dibilang kan ini di tahun pertama ya dalam transisi dari Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo, dan saya lihat juga dari sisi program memang banyak perbedaan juga ya Mas Pras ya. Kita lihat
banyak program-program yang di zamannya Pak Jokowi banyak ke arah infrastruktur ya, tapi di Pak Prabowo ini banyak langsung menyasar kepada ekonomi berbasis kerakyatan ya, program-program MBG yang mungkin sudah berjalan. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu trigger pertumbuhan juga Mas Pras ya, apalagi kalau nanti target daripada dapur-dapur yang beroperasi sudah melebihi daripada misalnya 10.000 titik ya, itu bayangkan saja berarti ekonomi di daerah atau di lokal bisa bergerak dan nanti bisa menimbulkan ekosistem baru juga. Nah, saya rasa itu salah satu hal yang menurut saya menjadi pemancing ya konsistensi dari pertumbuhan, stabilitas pertumbuhan ekonomi kita. Nah, di sisi lain ya kita berharap ya pelaku usaha mendapat kemudahan ya dalam konteks insentif daripada perbankan ya, apabila Pak Purbaya kan mendorong ya agar ada kemudahan, relaksasi dan lain sebagainya, tapi dalam prakteknya yang kita rasakan sampai saat ini juga hal tersebut masih menjadi ganjalan kami juga Mas Pras di sisi pelaku usaha. Belum lagi tadi kita lihat juga banyak aturan-aturan yang masih boleh dibilang ya tumpang tindih lah. Nah, ini mungkin perlu sinergisitas antar kementerian lembaga ya agar ada kemudahan gitu Mas Pras. Sisi lain juga kita menghadapi tekanan impor juga ya yang nggak mudah. Nah, ini juga memang harus ada barrier yang cukup sehingga industri kita punya daya saing juga ya. Kalau dibiarkan ada loose di barrier kita ya, produk-produk impor yang mungkin bisa lebih murah harganya ini akan menguasai market kita yang memang market kita ini kan besar Mas Pras. Baik, tapi dengan potensi ataupun proyeksi pertumbuhan dari Bank Sentral sendiri 5,3% di tahun depan begitu, menurut Anda ini cukup moderatkah atau bagaimana nih Mas Angga? Ya, saya rasa masih cukup realistis ya, karena kan di pertumbuhan di kisaran ini sampai Q3 kan kita masih di 5 poin sekian ya. Jadi saya rasa bisa ada lompatan, apalagi kalau tadi program-program yang sekarang di tahun ini disiapkan ya, contoh misalnya kayak KMP, juga MBG, itu sudah berjalan lebih stabil ya ke depannya ya. Dan itu saya rasa itu bisa menjadi trigger tadi dan menciptakan suatu ekosistem baru, dan ini harapan kami juga bisa dinikmati oleh pelaku usaha UMKM. Baik, nah kalau dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat bahwa ini memang perlu ada strategi khusus atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Rian dan juga Mas Angga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kita akan cermati seperti apa sih postur APBN di tahun 2026 mendatang. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari sisi pendapatan negara, targetnya mencapai 3.153,6 triliun yang terdiri dari penerimaan negara sekitar 2.600-an triliun, kemudian penerimaan negara bukan pajak 459,2 triliun, kemudian juga ada belanja pemerintah pusat yang mencapai 3.149,7 triliun rupiah. Ada juga transfer ke daerah 693 triliun serta keseimbangan primernya 89,7 triliun. Adapun defisit anggaran sekitar 681,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Itu dia untuk postur APBN di tahun 2026. Berikutnya bagaimana dengan asumsi dasar dan untuk makro APBN di tahun 2026? Ini dia, untuk pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4%. Sementara tadi Bank Sentral proyeksinya di 5,3%, meskipun perlu ada boosting kebijakan bauran lagi dari sisi kebijakan moneter dan juga fiskal juga bisa memboosting lagi, bisa menyentuh 5,4% begitu ya harapannya. Inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah kita di Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahunnya 6,9%. Jadi ya beberapa asumsi dasar makro APBN 2026. Lantas bagaimana dengan target pembangunan? Di dalam APBN 2026, tingkat pengangguran terbukanya sekitar 4,44 sampai dengan 4,96%, rasio Gini-nya 0,37 sampai dengan 0,38 poin. Sementara tingkat kemiskinan ekstrim diharapkan 0 sampai dengan 0,05%. Itu dia beberapa target pembangunan, diantaranya ada tingkat kemiskinan, indeks modal manusia, sampai juga dengan Gini per kapita dan indeks kualitas lingkungan hidup. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira dan juga ada Pak Rian Kerianto. Ya, Pak Rian, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati dengan perbedaan
asumsi yang sudah disampaikan begitu di APBN 2026 dengan proyeksi Bank Sentral begitu di 5,3%. Apakah memang ini berdasarkan proyeksi realita yang akan dihadapi begitu di Indonesia di tahun 2026 mendatang dari domestik maupun juga global begitu Pak Rian? Ya, kalau tadi merujuk statement Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio, beliau sampaikan salah satu challenge kita di tahun depan adalah carry over dari risiko eksternal atau risiko global. Salah satunya adalah perlambatan ekonomi China yang bagaimanapun negara ini volume PDB-nya itu peringkat 2 atau runner-up di dunia. Jadi kalau ekonomi Cina itu sedikit melambat, tentunya akan memberikan tekanan bagi ekonomi dunia secara keseluruhan. Dan satu lagi, Cina juga menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Makanya di forecasting IMF terbaru, outlook pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan itu juga didiskon 0,1% dari 3,3 menjadi 3,2%. Karena tadi faktor China. Tetapi sesungguhnya secara general posisi ekonomi Indonesia itu terhadap faktor eksternal itu relatif isolated menurut saya. Karena mohon maaf, kita bukan salah satu pemain eksportir masuk ya Big Ten di dunia. Jadi kalau ada tekanan eksternal sebetulnya kita relatif ya isolated. Nah, yang kedua, tumpuan pertumbuhan ekonomi kita secara historis dari waktu ke waktu dan mungkin going forward juga akan relatif tidak berubah, itu dari konsumsi rumah tangga atau KRT. Secara historis kontribusi konsumsi rumah tangga itu rata-rata 53 sampai 55%. Bahkan di setiap provinsi pun atau spasial komposisi ini relatif tidak berubah, kecuali Bali yang memang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor turisme ya. Nah, kalau pola ini berlanjut, makanya tadi angka pertumbuhan Bank Indonesia yang 5,3%, menurut saya itu reasonable ya, bisa kita pegang. Apalagi, nah ini salah satu yang menarik adalah berbagai kebijakan stimulus, entah dari fiskal, dari moneter, kemudian juga dari otoritas keuangan, itu betul-betul tone-nya itu semuanya kompak, yaitu pro growth atau pro pertumbuhan. Banyak sekali insentif yang diberikan yang itu secara terang benderang memberikan sinyal kuat bahwa seluruh elemen kenegarawan kita, kepemimpinan kita itu semuanya pro growth ya. Nah, satu lagi, catatan kita itu yang ada di atas kertas. Maka kalau boleh saya di forum ini, mungkin di target IPM tadi yang 10 kriteria, mungkin perlu nanti ditambahkan lagi ke depannya, yaitu yang namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Ini yang harusnya terus kita perbaiki. Salah satu ruang yang bisa kita perbaiki adalah memperbaiki daya saing. Itu salah satu indikatornya adalah berapa angka ICOR kita. Mohon maaf, ICOR kita cukup tinggi, sekitar 6,2 atau 6,3. Di-compare dengan sesama negara ASEAN 10, mungkin kita terlalu tinggi. Rata-rata Singapura, Malaysia, Thailand itu sekitar 4 lah atau 4,5. Which di sana lebih efisien. Nah, ini catatan pertama. Catatan kedua, untuk kita bisa memboost pertumbuhan ekonomi 5,3%, bahkan mungkin 5,4%. Satu isu yang ingin saya di sini adalah disiplin eksekusi. Disiplin eksekusi, terutama oleh kementerian lembaga yang mengabsorb alokasi anggaran yang besar-besar. Disiplin eksekusi ini menjadi faktor penting agar tadi Mas Angga Wira dan teman-teman pebisnis itu jemput bolanya enak gitu loh. Kalau dari serapan anggarannya itu juga sering delay, itu artinya kan disiplin eksekusinya agak rendah. Itu akan mengganggu roda kegiatan ekonomi. Yang ujung-ujungnya nanti ya target yang 5,3% boleh jadi meleset. Nah, jadi dua isu, satu perbaiki ICOR, yang kedua adalah disiplin eksekusi. Saya kira itu. Itu dia yang diharapkan bisa menjadi satu solusi di tahun 2026. Nah, tadi juga Bank Sentral menyebutkan begitu di awal ada potensi, ada ruang lagi untuk penurunan suku bunga acuan nih. Nah, Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Tadi Anda kan sempat menyebutkan pembiayaan dari perbankan ini masih menjadi tantangan tersendiri. Apakah nanti akan lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dari dunia usaha, mungkin dari sisi pembiayaan dan lain-lain, begitu Mas Angga? Ya, pertama tadi catatannya kan memang policy execution dan koordinasi antara fiskal dan moneter gitu loh. Jadi ketika misalnya kebijakan atau programnya ada ya harus didukung oleh pembiayaannya. Nah, itu kadang-kadang suka delay Mas Pras gitu loh. Yang kami amati contoh misalnya program MBG ya, sampai saat sekarang ini boleh dibilang perbankan tidak menyiapkan skema khusus untuk program tersebut, kan lucu gitu loh. Iya kan?
program itu program pemerintah, ada dananya dari dana APBN, tapi perbankan tidak menyiapkan. Jadi untuk replikasinya kan agak sulit ya Mas Pras ya. Jadi saya rasa itu catatan dari kami dari dunia usaha agar program yang ada itu bisa terkoordinasi dengan baik juga dengan pembiayaannya gitu. Kalau enggak ya akan terjadi keterlambatan. Nah, kalau saya melihat mungkin di tahun ini kan persiapan nih berbagai program unggulan. Mudah-mudahan di tahun depan ya sudah bisa tereksekusi dan sudah konsep implementasinya sudah berjalan di lapangan. Jadi saya rasa itu menjadi pemicu juga dari pertumbuhan di tahun depan akan lebih besar di tahun ini. Tapi di sisi lain yang memang kita harapkan ya untuk kita melaju hingga di atas 5% atau di 6% itu memang kita mengharapkan adanya investasi dari luar juga Mas Pras. Nah, ini memang saya rasa dengan keberadaan Danantara mudah-mudahan akselerasi berbagai macam investasi yang mungkin selama ini agak sulit ya Mas Pras ya. Contoh misalnya waste to energy kan udah ada komitmen dari pemerintah. Di sisi lain ya harapan kami ya program dalam konteks investasi di sektor pangan ya Mas Pras ini bisa menjadi salah satu unggulan dari pemerintahan ya, karena memang kebutuhan terkait pangan ini kan tumbuh terus ya. Tapi di sisi lain kita berharap juga ada modernisasi sampai dalam produknya gitu. Karena ini yang kalau kita bisa. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Mas Angga, dan kita akan bahas nanti seperti apa, karena Bank Sentral juga ada melihat pola belanja pemerintah yang menumpuk di awal tahun kemudian baru direalisasikan di akhir tahun. Ini bisa menjadi salah satu pertumbuhan kita gitu Mas. Baik ya, Mas Angga, itu kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, dan kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, memang butuh lagi kolaborasi, berarti kebijakan fiskal moneter. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai pola belanja pemerintah? Mungkin Pak Rian bisa menjelaskan lebih lanjut begitu. Apakah masih akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pola bahwa menumpuk di awal tahun kemudian nanti baru digenjot lagi di akhir tahun, atau realisasinya ini bagaimana Pak Rian? Apakah ini yang akannya menjadi tantangan tersendiri untuk mendorong ekonomi kita, geliat aktivitas ekonomi di tahun depan Pak Rian? Saya kira kita tidak bisa lagi menoleransi ya pola serapan belanja yang selalu menumpuk di kuartal terakhir atau kuartal 4 seperti yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, pattern atau cara kerja kita saya kira harus berubah, yaitu kalau bahasa saya itu gercep, gerak cepat. Ya, Pak Prabowo sebagai presiden sudah memberikan guidance, arahan dan sebagainya, tinggal eksekusinya. Nah, makanya nanti saya kasih titel, menurut saya itu adalah bagaimana disiplin eksekusi atas semua program yang sudah didesain dengan baik untuk segera dapat dilaksanakan. Kita kan punya kalau nggak salah 8 program quick wins. Nah, itu udah di depan mata. Ada koperasi merah putih, ada kesehatan rakyat, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan sebagainya. Itu udah jelas desain program atau kebijakannya. Tinggal eksekusinya. Setahun yang lalu tadi Mas Angga Wira betul, anggap saja kita masih belajar, tapi di tahun kedua mestinya udah nggak belajar lagi. Kita sudah menyelesaikan learning curve kita. Nah, tinggal eksekusinya, koordinasi di antar kementerian internali sendiri, koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan mungkin juga koordinasi antar atau lintas otoritas. Nah, orkestrasi inilah yang harus dikerjakan sehingga step atau langkah setiap kementerian lembaga itu betul-betul satu dengan yang lain itu sama, seragam, inline, dan saling menguatkan. Nah, mestinya di dalam harmoni atau orkestrasi kebijakan ini harus bisa dieksekusi. Kita tidak punya luxury waktu ya, waktu terus berjalan bergerak. Kalau nggak kita segera speed kita nggak kita percepat, mohon maaf, beberapa peer kita di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Filipina itu sekarang terus bertumbuh lebih cepat karena mereka sudah menyelesaikan persoalannya sendiri, mereka ngebut ibaratnya. Nah, kita nggak boleh terlalu loose ya, untuk kita juga harus segera gerak cepat. Itu Mas Pras. Baik.
Nah, booster apa yang dibutuhkan berarti Mas Angga untuk bisa mengakselerasi tadi daya saing Indonesia, kemudian tingkat konsumsi masyarakat, belanja pemerintah juga kalau bisa merata dari kuartal 1 sampai dengan 4 Mas Angga. Kalau dari IPMI sendiri melihat bagaimana? Ya, tadi saya sepakat ya dengan Pak Rian ya, bahwasanya memang harus ada konsistensi kebijakan, disiplin juga soal anggaran, dan memang kita juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita untuk menarik investasi. Jadi mau ngalahin dan nggak bukan, menurut saya Mas Pras ke depan memang harus kita punya stabilitas politik yang kuat, kepastian hukum, dan itu harus menjadi agenda nasional kita, karena bicara implementasi atau perencanaan itu kan bisa bicara long term ya, planning Betul. ini kan nggak bisa terputus gitu. Jadi sudah saatnya kita merefleksikan ya 25 tahun ini pasca reformasi ya, harus ada kita mendesain suatu sistem politik juga yang membawa stabilitas dan membuat suatu perencanaan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Saya rasa itu kuncinya ya, karena kalau kita juga berbenchmark dengan negara-negara yang sudah maju, ya memang kita harus fokus terhadap meng-create nilai tambah ya dengan suatu inovasi yang kita bisa lakukan. Dan ini saya rasa kita berharap juga kan, misalnya di BRIN kemarin baru ada pergantian juga ya, Badan Ristek itu misalnya bisa menjadi otak ya daripada perencanaan kita, karena nggak bisa kita bicara jangka pendek ini Mas Pras. Kalau kita mau tumbuh sampai dengan 8% itu kan harus ada konsistensi dari program, jangan sampai nanti baru 2 tahun berjalan program belum stabil, ada perubahan lagi. Nah, ini saya rasa nggak akan bisa memperoleh dampak. Kita sepakat bahwasanya Pak Prabowo di pemerintahan ini menggenjot daya saing sumber daya manusia kita. Saya sepakat dengan strategi itu, tapi di sisi lain juga berusaha membangun supply chain dalam konteks ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, ini saya rasa sebagai triple track strategi yang tepat. Tapi sekali lagi ada konsistensi daripada program tersebut ya, kebijakan, dan juga dukungan daripada pembiayaan. Nah, ini kan PR yang terjadi selama ini, ada mismatch gitu loh yang selama ini kita rasakan, dan juga bagaimana pelibatan daripada sektor swasta sudah tepat nih, misalnya ada efisiensi dalam BUMN di restrukturisasi, lalu tadi efisiensi BUMN fokus di sektor-sektor tertentu. Jadi sektor yang memang sudah swasta sudah bisa masuk, itu serahkan kepada swasta gitu. Jangan lagi BUMN main di sektor yang swasta sudah punya kompetitifness, kan jadi tabrakan. Nah, kalau bisa BUMN ini didorong untuk berkompetisi di luar gitu loh. Nah, hal ini menjadi catatan yang saya rasa kita dari dunia usaha mengapresiasi lah langkah yang berani juga, termasuk misalnya kemarin menghilangkan tantiem bagi para komisaris. Saya rasa itu hal yang tepat juga untuk melakukan suatu efisiensi juga gitu. Jadi arah-arahnya BUMN ini ke arah yang lebih profesional, apalagi mungkin ke depan ya perekrutannya juga dilakukan benar-benar secara profesional. Baik, nah dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, nampaknya memang ya itu dia, tantangannya dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda begitu Pak Rian. Perlu ada satu orkestrasi yang cukup kuatkah begitu untuk melibatkan banyak kelembagaan begitu dari pemerintah, kemudian pusat, daerah begitu, sehingga dari pembiayaan, kemudian koordinasi, kemudian tadi kepastian hukum, long term investment itu yang harusnya menjadi suasana yang kondusivitas untuk investasi di Indonesia Pak Rian. Siapa yang harus bisa menjadi orkestranya di sana begitu untuk orkestrasi itu yang bisa menjadi dirijen? Oke, tentunya secara nasional wide ya, itu sebagai konduktor atau dirijennya tentu Pak Presiden ya. Beliau itu kan ada satu statement yang saya suka dengan statement itu, yaitu Sabdo Pandito Ratu. Itu beliau keluarkan. Artinya apa? Semua para pembantu beliau itu harus tegak lurus sama beliau sebagai tadi ratu, tanda petik ya. Nah, artinya secara orkestrasi, secara harmoni, seluruh perangkat-perangkat pembantu presiden juga harus tadi rely on dengan apa yang menjadi guidance dari presiden. Tetapi presiden kan tidak bisa lalu bekerja sendiri. Beliau di backup, dibantu dengan Menko. Nah, Menko itu juga menjadi salah satu sub orkestra ya bagi perpanjangan tangan presiden. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya, sampai ke level provinsi, level ke
kabupaten sampai dengan kota madya. Nah, kalau ritme ini bergerak secara seragam atau sama dengan gelombang yang sama, tentu tadi percepatan program-program pembangunan di level nasional, ada proyek strategis nasional maupun di level provinsi dan kabupaten kota madya itu bisa dikerjakan dengan baik. Kembali tadi Sabdo Pandito Ratu, artinya tegak lurus, kerjakan ya. Untuk apa? Ya untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, dan 2045 nanti insya Allah mudah-mudahan kita betul-betul mencapai predikat Indonesia emas. Baik. Itulah highlight saya, Mas Pras. Baik Pak Rian, itu dia memang perlu lagi orkestrasi yang harmoni, kemudian keseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan yang penting tadi adalah implementasinya ya, actionnya di lapangan, sehingga dunia usaha bisa merasakan dampak dari kebijakan pemerintah, masyarakat juga bisa merasakan langsung dari setiap apapun lah itu pembangunan ekonomi yang dirasakan diberikan oleh masyarakat dari sisi terutama sih penciptaan lapangan kerja begitu. Baik Pak Rian, Mas Angga, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak nih atas informasinya, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Mas Pras. Selamat. Ya pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka opsi penerapan domestic market obligation untuk minyak sawit guna penyediaan bahan baku biodiesel dalam program B50, dan Kementerian SDM pun mengakui kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam saat program B50 dijalankan secara serentak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah membuka opsi penerapan domestic market obligation untuk minyak sawit khusus untuk bahan baku biodiesel. Bahlil mengatakan opsi DMO tersebut sejalan dengan akan dilakukannya pemangkasan ekspor crude palm oil sebesar 5,3 juta ton guna mendukung keberlangsungan program B50. Menurut Bahlil, jika opsi pemangkasan ekspor CPO yang dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan pasokan minyak sawit yang diperuntukkan untuk industri dalam negeri dan yang akan diekspor. Bahlil mengatakan penerapan mandatori B50 pada semester 2 2026 akan menambah kebutuhan CPO untuk sektor energi. Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani Dewi mengatakan pelaksanaan program mandatori B50 masih bergantung pada hasil kajian teknis dan ketersediaan bahan baku CPO di dalam negeri. Enia menyampaikan produktivitas perkebunan sawit saat ini tidak mengalami peningkatan signifikan. Sementara di sisi lain, kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam saat program B50 dijalankan secara serentak. Untuk itu, opsi penyesuaian volume penyerapan biodiesel di sektor Public Service Obligation dan non-PSO tengah dikaji. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pasukan CPO jadi tantangan program B50 sulit diakselerasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurun, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasinul, kemudian juga ada Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fadil, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, Halo Pak Gulat, apa kabar? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini Pak Gulat dan juga Pak Fadil, mungkin review dari Pak Fadil terkait dengan pelaksanaan kebijakan ataupun program biodiesel sendiri. B30, kemudian nanti B40 dan B50. Bagaimana Anda melihatnya Pak Fadil? Ya, saya kalau kita lihat program mandatory biofuel program ini selama ini dinilai cukup sukses ya. Sampai ketika kita melaksanakan program B40 itu. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjalankan mandatory biofuel program ini paling tinggi ya blendingnya itu B40 itu, dan saya kira manfaatnya juga sudah kita rasakan ya dalam konteks misalnya pengurangan gas rumah kaca kita, kemudian juga dari sisi menstabilkan harga CPO itu sendiri ya dan juga saya kira dalam konteks hilirisasi dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, tetapi saya kira memang untuk sampai kepada program B50 ini itu kan sekarang ini masih dikaji ya. Dari sisi kesiapan teknisnya dan juga kemudian dampaknya terhadap keberlanjutan daripada industri itu sendiri dan juga kapasitas daripada
BPDB dalam pemerintah dalam hal ini dalam menyediakan insentif yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Jadi saya kira kita masih melihat kesiapan-kesiapan baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi teknis apakah program B50 ini akan dijalankan pada tahun 2025 itu begitu. Baik, Pak Fadil. Nah, dari kacamata pelaku usaha atau petaninya sendiri, Pak Gulat, bagaimana Anda melihat begitu preview dari pelaku usaha hulu sawit dengan program-program biofuel ataupun ya tadi ada B30, B40 dan bahkan nanti ada B50 begitu, Pak? Baik, terima kasih Mas Pras, Pak Fadil. Ini cocok sekali nih, Pak Fadil kan sudah masuk Dewan Energi Nasional ya. Jadi Belum. Oh, belum ya. Baik. Jadi ini memang ada yang aneh memang dinamika menuju B50. Ketika saya masih ingat betul zaman Pak SBY, ketika itu B5, B10 dan selanjutnya lanjut ke Pak Jokowi, itu setiap akan ada kenaikan serapan daripada CPO untuk domestik bauran dari solar, itu akan terjadi kenaikan harga TBS petani sawit gitu loh. Tetapi kali ini beda. Harga CPO turun secara perlahan tapi pasti terdampak kepada harga TBS kami. Jadi per hari ini tadi saya cek itu harga TBS itu sudah berkurang rata-rata itu 800 sampai 1.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya 3.700 sekarang udah rata-rata 28 ke 29. Nah, ini fenomena yang cukup menarik ya. Ada apa gitu. Nah, kami sangat happy dan senang tentunya dengan program Bapak Presiden Prabowo sangat konsisten dari pengembangan biodiesel. Tapi konsep yang biodiesel ini juga harus melihat tentang kondisi existing di sektor hulu gitu loh. Berkali-kali juga para pakar peneliti mengatakan bahwa hilirisasi kita sudah canggih, tidak ada yang mengimbangi teknologi hilirisasi Indonesia. Bahkan kita sudah ke aftur dan lain-lain. Tetapi kita lupa bahwa itu semuanya berasal dari bahan bakunya gitu loh. Jadi teori yang sangat menarik ini kita tetap berpikir hilirisasi tapi hulunya jangan sampai tertinggal gitu loh. Kalau tidak yang terjadi itu win-loss atau loss-win, yang teori win-win itu yang paling penting, menang dan menang gitu. Hulu menang, hilir menang gitu. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beberapa kondisi yang Anda sampaikan begitu ya Pak Gulat, ini berarti bottleneck-nya di mana? Kalau memang ada menangkap ada fenomena begitu pada saat demand-nya tinggi, tapi TBS kok justru turun begitu ya Pak Gulat? Iya, ini jadi fenomena ini sudah kami analisa dengan beberapa dewan pakar kami, bahwa itu terjadi di pasar bursa gitu loh. Kita ini kan ada 3 bursa rujukan, bursa CPO dan tender gitu kan. Nah, jadi ini akan terjadi tarik-menarik. Saya katakan bahwa jika penyelenggara bursa atau penyelenggara tender itu punya kepentingan atau pengguna CPO, maka yang terjadi adalah bagaimana menekan harga CPO di tender mereka atau di bursa mereka, sehingga akan terjadi harga CPO turun. Harga CPO yang turun yang paling babak belur adalah PKS komersil atau PKS tanpa kebun, karena dia pasti menjual CPO-nya karena dia tidak punya pabrik turunan. Ketika itu terjadi dibeli murah CPO PKS tanpa kebun, maka dia juga membeli TBS petani bahan bakunya juga murah. Makanya kami katakan bursa CPO itu harus satu rujukan. Tidak ada ya di negara lain produsen minyak sawit khususnya ya, nggak ada 2, tetap 1. Jadi tidak ada namanya kepentingan dalam bursa ataupun tender CPO tersebut. Sekali lagi, kalau kita ini membiarkan terus berlalu tanpa ada kebijakan mandatori bahwa satu bursa Indonesia adalah rujukan harga CPO Indonesia, itu akan tetap seperti ini. Bapak Presiden tentu menginginkan manfaatnya kepada kami petani sawit daripada B50 ini gitu. Baik. Nah, lantas Pak Fadil, bagaimana dengan tadi wacana dari Kementerian SDM begitu akan ada program DMO nih untuk CPO? Anda melihatnya seperti apa Pak Fadil? Ya, saya kira salah satu bukan hambatan lah, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan ya dalam menjalankan B50 ini kan sebenarnya tadi disampaikan juga oleh Pak Gulat itu masalah hulunya ya kan. Nah, kalau misalnya B50 ini dijalankan di tahun 2025 misalnya, itu kan pertama harus ada tambahan investasi dan produksi daripada FAME-nya itu sendiri ya kan. Jadi harus ada tambahan investasi
di industri biofuelnya itu sendiri, yang saya kira sekarang ini sudah tidak belum mencukupi lah kalau dengan existing produksi yang sekarang ini. Kemudian yang kedua itu juga harus ada tambahan produksi CPO-nya itu sendiri, ya kan. Nah kan walaupun tahun ini diperkirakan produksi CPO itu akan meningkat ya, tetapi itu juga saya kira belum juga untuk bisa mencukupi kalau misalnya ada kebutuhan untuk sekitar mungkin 2 juta ton untuk B50 ini tambahannya ya. Nah, kemudian yang ketiga juga kan kalau misalnya kita program B50 di tengah produksi yang relatif walaupun meningkat tapi belum cukup itu, akan ada penurunan ekspor ya kan. Kalau penurunan ekspor itu maka kemudian tambahan penerimaan BPDP dari ekspor itu sendiri kan akan berkurang ya kan. Nah sehingga nanti akan menambah beban untuk insentif yang diberikan kepada biofuel itu sendiri. Nah kemudian kan salah satu opsinya itu adalah harus ada peningkatan tarif misalnya kan, tarifnya ditingkatkan. Nah, tapi kalau misalnya tarif ditingkatkan juga harus ada limitnya gitu kan. Kita kan bisa kemudian membebankan semuanya itu kepada tambahan tarif itu sendiri, peningkatan tarif itu. Jadi saya kira kalau menurut saya ini harus benar-benar dikaji ya, apalagi kalau misalnya dengan DMO nanti itu saya kira akan terjadi distorsi ya, distorsi dalam pengertian berarti nanti ada 2 harga kan, 2 harga misalnya untuk DMO kemudian ada harga untuk ekspor. Nah ini misalnya kalau misalnya ada DMO itu yang membatasi ekspor dan juga harganya itu yang berbeda, itu distorsi pasar itu biasanya nanti tidak sehat untuk industri itu. Nah, kita kan berpengalaman sebelumnya. Jadi saya kira pengalaman sebelumnya dengan penempatan DMO ini ya, kemudian membuat investasi iklim investasi di sektor itu sendiri tidak menarik lagi gitu. Jadi saya kira untuk penerapan DMO ini atau untuk penerapan B50 ini ya dengan melalui mekanisme DMO itu betul-betul harus dipikirkan masak-masak ya, dan saya kira kita bisa melakukan DMO atau kita bisa melakukan B50 itu tanpa melalui DMO asalkan kemudian ada peningkatan produksi di hulunya di begitu ya? CPO-nya, di hulunya dan juga di biofuel-nya. Nah, ini bisa dilakukan saya kira tidak untuk tahun 2026 ini ya, tetapi mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang gitu. Baik Pak Fadil, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan. DMO ini yang masih menjadi tantangan tersendiri dan perlu kajian mendalam. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya Pak Fadil dan juga Pak Gulat. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan kebutuhan bahan bakar nabati di Indonesia seperti apa. Kita akan cermati bersama dari tahun 2021 rentangnya sampai dengan tahun 2025 proyeksi. Kita lihat untuk kebutuhan bahan bakar nabati untuk campuran biodiesel, kita akan cermati bersama. Ya, trennya naik terus pemirsa dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ini saja dari 9,29 juta kiloliter menjadi 15,6 juta kiloliter. Sementara proyeksi tahun depan sudah dipatok sekitar 20,1 juta kiloliter begitu ya untuk kebutuhan bahan bakar nabati. Dan selanjutnya untuk konsumsi BBM jenis solar. Nah, ini dia. Kita akan cermati bersama juga bagaimana trennya. Ya, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 kita lihat sampai dengan proyeksi 2026 ini juga tidak jauh berbeda, trennya naik terus untuk konsumsi BBM solar di tahun 2025 ini mencapai 39,5 juta kiloliter proyeksinya, sementara tahun depan 40,2 juta kiloliter.
Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan opsi, tadi ada beberapa poin begitu ya, 3 opsi pemenuhan kebutuhan CPO untuk program B50. Yang pertama ada pembatasan ekspor dan penerapan DMO, kemudian memaksimalkan produksi CPO dengan mengintensifikasi perkebunan sawit, kemudian juga ada mempercepat pembukaan lahan perkebunan sawit. Ini dia 3 opsi yang akan kita bahas nanti bersama dengan narasumber kita, ada Pak Fadil Hasan juga dan Pak Gulat Manurung. Ya, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, Pak Gulat, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Fadil, ada potensi ataupun opsi misalnya tidak ada DMO tapi meningkatkan produktivitas nih di sektor hulunya. Nah, Anda siap nggak teman-teman dari petani kelapa sawit begitu untuk bisa meningkatkan produktivitas sawitnya sendiri begitu? Wah, jadi itu yang selalu kami sampaikan. Biodiesel itu peluang, bukan tantangan, bukan ancaman, saya bilang. Beda kalau misalnya yang membeli tidak ada. Oh, ini pembelinya banyak, untuk produk kita sudah hampir 200 jenis turunan daripada CPO. Tapi kita terus mempermasalahkan sektor hulu. Coba sebagai pembanding sebelum masuk ke sana, Malaysia itu hanya luasnya itu cuma 6 juta hektar. Kita katakanlah 16,38 juta hektar. 3 kali lebih luas dari Malaysia. Tetapi produksinya antara Malaysia dengan Indonesia itu dengan Indonesia cuma beda setengah. Oke. Produksinya ya, artinya kita 46, mereka itu 21. Tapi luasnya kita lebih luas 3 kali. Nah, ini kan sebagai indikator. Nah, setelah kita cari di mana masalahnya, satu hal yang saya sampaikan, bahwa produktivitas kebun sawit rakyat bermasalah. Rendemen kami itu rata-rata 18 sampai 21 yang sebelum replanting. Setelah replanting dia mencapai 25 sampai 28. Itu satu. Yang kedua, CPO kami petani swadaya, petani yang belum replanting itu hanya 1,7 ton CPO per hektar per tahun. Setelah replanting dia bisa mencapai 6. Artinya 383.000 hektar yang sudah direplanting oleh BPD PKS, sekarang BPDP, itu menjadi contoh keberhasilan dari replanting untuk mendongkrak CPO Indonesia. Tidak perlu kita expand, tidak perlu, kita intensifikasi aja. Tapi entah kenapa persyaratan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan maupun BPD PKS itu dibuatnya susah sekali kami menggapai, sehingga petani sawit banyak tidak bisa menggapai persyaratan tersebut. Mau saja petani sawit replanting itu sudah membantu Bapak Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi. Permasalahan kita itu hanya di sektor hulu, tidak ada cara lain, memang harus replanting. Jadi kalau kita melihat konsumsi yang terus naik setiap tahun, itu akan membuat kita ini menjadi berkurang pemasukan kepada devisa maupun BPDP maupun BK. Kenapa? Karena kita akan mengurangi ekspor. Nah, pertanyaannya seperti kata Pak Fadil tadi, kalau berkurang ekspor, itu BPDP mati, bubar gitu loh. Karena dia hidup dari dana ekspor. Nah, ini yang kita tidak pernah sadari, gitu. BPDP dan Kementan dalam hal ini Dirjen Perkebunan juga harus membuka diri. Sekarang ini kan Direktorat Jenderal Perkebunan ini kan asik dengan padi gogo. Masa Dirjen Bun ngurusin padi? Dia lupa di sana ada sawit yang sangat penting. Jadi kami tidak menyalahkan, tetapi berikanlah porsi yang tepat untuk memperhatikan sawit ini. Demikian juga dengan BPDP dengan segala keterbatasan wewenangnya. Jadi dari permasalahan itu kami melihat berarti ada salah satu masalah yang harus kita selesaikan untuk mendirijen daripada sawit ini, yaitu jangan terlalu banyak kementerian yang ngurusin sawit. Kami telah mengusulkan, baik Ombudsman juga sudah, supaya segera didirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia ataupun Badan Kelapa Sawit Nasional. Jadi badan inilah atau yang akan mengurus sawit ini, tidak ada lagi cawe-cawe. Seperti sekarang kita kalau melihat tidak ada data yang bisa dipercaya ya, bahwa luas itu sekian gitu. Jadi antara badan dan target Bapak Presiden itu dua hal yang sama, tidak terpisahkan gitu. Baik. Satu lagi Pak, terkait ke DMO ya, ini yang selalu membuat kami juga bingung. Apapun beban di hilir, baik itu DMO, BK, PE, itu yang menanggung itu buah sawit, buah kami petani sawit. Jadi kalau semakin dinaikkan DMO, yang menanggung itu kami Pak, bebannya tetap ke hulu. Nah contoh hari ini kami terbeban Rp382 per kilogram akibat pungutan ekspor. Coba Bapak bayangkan kalau dinaikkan lagi pungutan ekspor untuk menekan ekspor CPO atau turunannya, tentu dinaikkan pungutan ekspor dan DMO untuk menjaga kebutuhan domestik. Nah, ini akan menjadi masalah-masalah berikut yang harus kita lihat. Sekali lagi itu bukan ancaman semua, peluang. Asal kita melihat sektor hulu
perlu diperbaiki melalui huluisasi gitu loh. Baik, nah Pak Fadil, lantas kalau kita bicara mengenai rekomendasi, strategi apa yang perlu disiapkan begitu untuk bisa mengantisipasi kebutuhan untuk program biofuel, biodiesel kita juga terpenuhi, tapi di sisi hulu pun di sana juga sudah bisa mengatasi dari sisi produktivitas, replanting dan lain-lain begitu Pak Fadil. Iya, kalau menurut saya kalau misalnya di hulunya sudah ada peningkatan dari sisi produksi ya, dan juga ada tambahan investasi di kapasitas produksi biofuelnya. Nah itu mungkin baru bisa dipertimbangkan peningkatan blending itu gitu Oke. kan. Nah tapi juga saya kira yang lebih penting juga itu saya kira mungkin ya ke depan itu program mandatory biofuel program itu harus bisa lebih fleksibel gitu ya, dalam pengertian ketika harga CPO lagi tinggi misalnya, ya kan, kemudian harga solarnya itu lebih rendah gitu kan, sehingga perbedaannya itu sangat lebar, itu mungkin kita lebih baik memikirkan untuk mengekspor, ya kan, lebih banyak lagi CPO dibandingkan dengan kita menggunakannya di dalam negeri gitu kan. Jadi kemudian mandatory blendingnya itu mungkin bisa turun. Nah, tapi kalau keadaan berbalik, ya kita harus meningkatkan blendingnya, kemudian menggunakannya di dalam negeri gitu. Jadi ada fleksibilitas gitu. Jadi kalau sekarang ini kan tidak fleksibel gitu, B50 setiap tahun B50 kan gitu. Nah, sekarang mungkin ke depan itu kita harus pikirkan fleksibilitas dalam blending ini sebagaimana juga diberlakukan di berbagai negara, karena dalam jangka menengah itu kelihatannya perbedaan harga antara FAME ya, antara biofuel dengan solar itu akan tetap lebar gitu, Disparitas harganya ya. disparitas lagi tinggi gitu kan. Oke. Nah, jadi itu mungkin yang ya, tetapi bukan berarti kemudian dengan adanya fleksibilitas itu proses transformasi gitu ya, Baik. untuk kita menjadi lebih mandiri dari sisi energi itu terlupakan juga, kan karena salah satu tujuan daripada program mandatory biofuel program itu adalah salah satu instrumen untuk kita bisa mandiri di dalam energi, sehingga kita bisa menghentikan misalnya import daripada solar itu sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya itu merupakan tujuan jangka menengah panjangnya. Tetap itu, tapi dalam jangka pendek kita harus fleksibel seperti itu gitu. Baik, Pak Fadil, itu ada beberapa poin yang ternyata memang cukup harus dalam lah berarti kajiannya begitu kan. Memang tujuannya untuk menjaga ketahanan energi, tapi di satu sisi kita harus tetap memperhatikan industri sawitnya dari hulu ke hilir, terutama di bagian hulu. Kalau memang tadi yang disampaikan oleh Pak Gulat pentingnya bagaimana kebijakan-kebijakan replanting, kebijakan-kebijakan yang lebih meningkatkan produktivitas ini dan harganya ini yang supaya terjaga dari sisi stabilitas harganya di tingkat petani. Baik, Pak Gulat, Pak Fadil, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih. Sama-sama, makasih. Selamat Gulat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.